Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai logaritma. Nah, pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai akar dan perpangkatan untuk materi kelas 9 SMP. Langsung saja kita bahas mengenai logaritma ya. Nah, pada logaritma misalnya diketahui A log B sama dengan C. Itu sama saja dengan A pangkat C sama dengan B. Seperti itu ya. Kemudian sifat-sifat logaritma yang pertama, A log 1, apapun yang dilogkan dengan 1. Pangkat log berapapun kalau log 1 itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalau misalnya A log A, misalnya 2 log 2 itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya A log A pangkat N, itu sama dengan N. Jadi kayak bisa langsung kita coret gitu, A log A-nya. Kemudian yang keempat, misalnya A log B kali C. Itu bisa saja sama dengan A log B. Kalau misalnya perkalian, berarti A log B ditambah, jadi perkalian diubah menjadi tambah A log C. Nah, kalau misalnya pembagian A log B per C, itu sama dengan kita ubah, kita pecah menjadi A log B dikurang A log C. Jadi perkalian menjadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan. Kemudian yang selanjutnya di bagian sini saja ya. Sifat yang keenam yaitu misalnya A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Jadi pangkatnya ini menjadi bilangan bulat. Nah, kemudian sifat yang ketujuh. Misalnya A log B. A log B dapat kita ubah menjadi log berapapun. Jadi bisa menjadi misalnya log berapapun itu kita sebut P. P log B per P log A. Nah, jadi P log B, P itu bisa angka berapapun, bisa 2, bisa berapapun ya. P log B per P log A, yang penting log B per log A ya. B per lognya. Kemudian yang ke-8, di mana misalnya A log B dapat kita ubah menjadi 1 per B log A. Diputar ya, seperti itu. Nah, ini merupakan 8 sifat dari logaritma yang perlu kalian ketahui. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Soal yang pertama, kita akan menyederhanakan 3 log 6 ditambah 3 log 9 dikurang 3 log 2. Nah, seperti pada sifat-sifat sebelumnya yang telah kita ketahui bahwa misalnya di sini saja ya, A log B kali C itu sama dengan A log B tambah A log C. Dan kalau misalnya A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, jadi kalau sekarang kita akan membalikan ini untuk menyatukan log. Dari pengurangan akan kita ubah menjadi bahagi dan penjumlahan kita ubah menjadi kali. Nah, langsung saja ya, kita mulai dari yang pertama. Sehingga ini 3 log 6, jadi 3 log. Karena basisnya sama, 3 log, langsung saja kalau misalnya 3 log 6 ditambah 3 log 9 sama saja dengan, kalau misalnya A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Sama dengan 3 log 6 dikali 9 dikurang 3 log 2. Sama saja dengan sama 3 log, sama-sama 3 log, 3 log
3 log 6 kali 9 ini kita langsung ubah saja ya. Kita hitung. 6 kali 9 itu 54. 3 log 54 dikurang 3 log 2. Sama saja dengan, kalau pengurangan sama dengan bahagi. Sama dengan 3 log 54 per 2. Ya kan? Sama dengan 3 log 54 bagi 2, 25, 27. Nah, kemudian kita akan hitung 3 log 27 itu berapa. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat angkanya, kalau misalnya di sini 3 log 27, dapat kita lihat bahwa 27 itu ada di perkalian 3 kan? Di mana 27 adalah 3 kali 3 kali 3 kan? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Sama dengan 3 pangkat 3. Jadi 3 log 27 ini dapat kita tulis 3 log 3 pangkat 3. Nah, seperti yang kita ketahui juga sifat-sifat sebelumnya, misalnya ada A log A pangkat N sama dengan N. Sehingga 3 log 3 sama dengan 3. Nah, mudah kan ya? Saat kita tahu sifat-sifatnya, kita langsung dapat mudah mengerjakan soalnya. Kemudian, soal yang nomor 2 ini diketahui 2 log 3 sama dengan X, 2 log 10 sama dengan Y. Nilai 6 log 120 adalah, nah, di sini pilihannya itu ada dalam bentuk X dan Y, sehingga 6 log 120 ini harus kita ubah sehingga menjadi X dan Y, atau berupa X dan Y. Nah, pertama kita lihat di sini 6 log 120. Sedangkan X dan Y itu berbasis 2 log. Sehingga 6 log 120 ini harus kita ubah menjadi 2 log. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya, misalnya ada A log B, itu dapat kita ubah menjadi P log B per P log A kan. Di mana P ini dapat berupa angka berapa saja. Sehingga 6 log 120 kita sesuaikan menjadi 2 log. Yaitu 2 log 120 per 2 log 6. Nah, sesudah itu, karena ini merupakan pilihan ganda ya, salah satu kunci untuk mengerjakan soal pilihan ganda, kalian harus, tidak harus sih, lebih mudahnya kalian menggunakan sistem eliminasi. Nah, jadi di sini kakak akan mengerjakan terlebih dahulu 2 log 6. Kita akan mencari tahu 2 log 6 ini akan menjadi, atau ditransfer menjadi X dan Y akan menjadi berapa hasilnya gitu. Kenapa 2 log 6 terlebih dahulu? Karena angkanya lebih kecil. Nah, langsung saja kita kerjakan. Di sini 2 log 6. Dua log 6. 2 log 6 sama dengan, nah kalau kakak akan lihat di sini X dan Y. Di mana di sini lognya ada 3 dan 10. Jadi kakak akan coba memecah 6 ini menjadi 3 atau 10. Sedangkan 6 ini hanya dapat dipecah menjadi 3. Sehingga menjadi 2 log 2 dikali 3. Ya kan? Sama dengan berapa tuh? Kalau kali jadi tambah. 2 log 2 ditambah 2 log 3. Di mana yang kita ketahui misalnya A log A itu sama dengan 1. Sehingga 2 log 2 sama dengan 1 plus 2 log 3 itu adalah X. 1 plus X atau X plus 1 kan sama saja ya. Nah, kita sudah mendapatkan penyebutnya yaitu X plus 1. Nah, kita lihat di sini bahwa yang ada penyebutnya X plus 1 itu cuma A dan D. Sehingga yang pastinya B dan C itu bukan jawabannya. Kemudian kita akan mencari tahu pembilangnya, yaitu 2 log 120. 2 log 120 sama dengan, kita coba bahagi dengan 3 ya. Soalnya kan di sini basisnya 3. Oh, atau 10 dulu deh. Basisnya 10 kan.
2 log 120 itu 12 dikali 10 kan? Nah, sama dengan 2 log 12 ditambah 2 log 10. 2 log 12 kita coba pecah lagi, basisnya kita lihat 12 kan tidak bisa dipecah jadi 10 kan, tapi bisa dipecah jadi 3, sama dengan 2 log 3 dikali 4. Ditambah 2 log 10 sama dengan Y. Sama dengan 2 log 3 kali 4 sama dengan 2 log 3 ditambah 2 log 4 ditambah Y. Sama dengan 2 log 3 adalah X. Ditambah, kita lihat 2 log 4 nih. 2 log 4. Sedangkan 4 ini dapat kita ubah basisnya menjadi 2. Sehingga 2 log 4 sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Kita coret sama dengan 2. Ya kan? Karena A log A pangkat N sama dengan N. Ya kan? Sehingga 2 log 2 pangkat 2 menjadi 2. X ditambah 2 ditambah Y. Nah, kita sudah mendapatkan pembilangnya, yaitu X tambah 2 tambah Y. Oh, jadi yang A ya, sama saja X tambah 2 tambah Y sama dengan X tambah Y tambah 2. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal yang ketiga diketahui 2 log 7 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B. Maka nilai dari 6 log 14 adalah, di sini ada pilihannya, langsung saja kita kerjakan sama seperti yang sebelumnya. Jadi yang pertama, kita ubah dulu 6 log 14 ini menjadi 2 log. Jadi 6 log 14 itu sama dengan 2 log 14 per 2 log 6. Nah, kita ubah lagi, di sini kita lihat 14 dan 6. 14 dan 6 ini akan kita ubah menjadi 7 dan 3. Maksudnya menjadi mengandung 7 dan 3, di mana 2 log 14 ini dapat kita ubah menjadi 2 log 7 dikali 2, ya kan? Per 2 log 6 menjadi 2 log 6 dikali 2. Maksudnya 3 dikali 2. Nah, sama dengan 2 log 7 kali 2, sama dengan 2 log 7 ditambah 2 log 2, ya kan? Karena kalau dikali terus kita pecah dia menjadi tambah. Dibagi 2 log 3 ditambah 2 log 2. Sama dengan 2 log 7 itu sama dengan A, ditambah, kalau yang sifatnya yang kita ketahui, A log A sama dengan 1. Sehingga 2 log 2 sama dengan 1, dibagi 2 log 3 itu adalah B, ditambah 2 log 2 sama dengan 1. Sehingga jawabannya adalah A tambah 1 per B tambah 1. Jawabannya adalah C. Nah, pembahasan kita mengenai sifat-sifat logaritma dan beberapa contoh soal sudah selesai sampai sini. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini.